وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم اللقاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jemaah yang mungkin saat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribut sami sejahtera. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berpuasa kembali, kita bisa bertatap muka, bisa berkumpul bersama untuk mengkaji bersama ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan di malam hari ini sebagai amalan yang diterima di sini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Ikhwan fillah, jamaah yang mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Boten kraos, tidak terasa, ternyata 30 hari lamanya atau hampir sebulan kita telah berpisah dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk amal soleh kita di bulan Ramadan yang lalu. Lebih bertakwa dengan menunaikan ibadah puasa tersebut, menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Kita tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena itulah tujuan kita berpuasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang celaka dengan kita selama 30 hari bersama bulan Ramadan kita belum diampuni dosa-dosanya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan, berpisah dengan bulan Ramadan dalam keadaan kita telah terampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wonten ing dalu punika kita badhe nglajengaken, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih bersama kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Cobi saderengipun kita lajengaken enten sing tasih hemut sampai hadis berapa kita Bu? Hadis pinten? Hadis kaping kalih. Sampun dugi wonten ing hadis kaping kalih. Hadis kaping kalih punika dipun wastani hadis napa? Hadis Jibril. Insyaallah Bapak Ibu sedantenipun sampun faham kronologi dari cerita dari hadis Jibril tersebut, yaitu pada suatu saat Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal, namun bajunya rapi, putih bersih. Apa malih? Rambutnya bersih, tidak ada tanda-tanda
orang ini berjalan jauh, tapi kok penduduk Madinah nggak ada yang kenal. Tahu-tahu datang mendekat kepada Nabi, bertanya dengan beberapa pertanyaan. Apa di antara pertanyaannya pertama? Tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Kaping kali? Akhbirni anil iman. Kaping tiga? Akhbirni anil ihsan. Kaping sekawan? Akhbirni anis sa'ah. Kapan hari kiamat itu akan terjadi? Nabi nggak bisa menjawab. Beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Nabi menjelaskan beberapa amaratiha, tanda-tandanya. Dan ternyata setelah beberapa hari Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sahabat yang mulia. Siapa? Perawi hadis ini sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seraya berkata, "Wahai Umar, tahu nggak siapa yang kemarin itu datang?" Ternyata siapa, Bu? Fa innahu Jibril. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perihal agama kalian. Nah, itu secara singkat dari kronologi kisah yang ada. Dan pada pertemuan yang terakhir telah kita ambil beberapa faedah, di antaranya apa? Adab dalam menuntut ilmu, adab dalam bermajelis. Disebutkan dalam hadis tersebut apa? Di antaranya apa? Mendekat kepada sang gurunya, mendekat dengan baju yang rapi, gitu. Napa melih? Badan yang bersih. Dene aja ngaji nggih minimal raup, ngoten nggih. Minimal raup, mboten nggih isih enten jatete. Tindak teng masjid ngrawuhi pengaosan, mboten. Kita harus beradab dalam bermajelis, mandi, berpakaian yang rapi, pakai wangian kalau ada. Tapi kalau ibu-ibu ampun ngagem wangian, maka sing bapak-bapak, waduh sapa kae? Bojo kok podo ya, ngoten. Nggih. Mekaten. Lajeng jamaah sekalian wonten ing dalu punika kita badhe sesarengan kembali mengkaji hadis Jibril ini. Karena jamaah sekalian telah kita sampaikan kemarin bahwasanya hadis Jibril ini termasuk napa? Dijuluki napa kemarin? Nek teng Al-Qur'an niku enten naminipun Ummul Kitab. Ummul Kitab niku napa? Induknya Al-Qur'an niku napa? Surah Al-Fatihah. Lah, hadis Jibril niki dipun juluki napa? Ummus Sunnah atau Ummul Hadis. Induknya hadis, inti dari hadis Nabi SAW, induknya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena dalam hadis ini diajarkan seluruh agama Islam yang mulia ini. Kalau dipreteli setunggal niku pun mewakili dari ajaran Islam. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang akhirnya di penggalan yang terakhir mengatakan kepada Umar, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tahu enggak Umar, itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan dinakum, agama kalian. Sehingga para ulama dari sini mengambil sebuah faedah bahwasanya hadis ini bisa dinyatakan, bisa diberi julukan sebagai Ummul Hadis atau Ummus Sunnah, induknya As-Sunnah. Saya kedapun pahami ya?
Nggih, jadi ada ummul kitab yaitu Al-Fatihah, ada ummu as-sunnah, induknya as-sunnah yaitu hadis Jibril. Baik jamaah sekalian, kita akan bersama pada pertanyaan yang pertama dilontarkan kepada Nabi SAW oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang apa? Al-Islam. Akhbirni anil Islam. Apa itu Islam wahai Muhammad? Gitu. Kemudian apa itu iman? Ada sebuah kaidah Bapak Ibu sekalian tentang Islam dan iman. Tentang Islam dan iman. Kaidah yang berbunyi idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Saged hafal? Kula ambali malih, ulangi malih. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi kata Islam dan iman ini Pak Bu, idza ijtama'a, apabila kedua kata ini berkumpul, maka iftaraqa maknanya Islam sendiri, iman sendiri. Saged dipun pahami? Islam punika wonten ing hadis punika dipun wastani perihal atau amalan-amalan yang zahir. Nggih to? Iman amalan-amalan batin. Niki apabila ijtama'a, kata Islam dan iman ini berkumpul. Wa idza iftaraqa, kalau kata Islam dan iman ini iftaraqa, terpisah, disebutkan dalam satu ayat satu Islam doang, dalam ayat yang lain iman aja, maka ijtama'a maknanya satu. Islam itu ya mencakup iman, iman juga mencakup Islam. Ini kaidah yang sangat penting, bisa jenengan hafalkan. Idza ijtama'a napa? Iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Seperti itu nggih? Nah, kita akan lanjut pada pembahasan syarah dari Arkanul Islami Al-Khamsah. Syarah atau penjelasan dari rukun Islam yang 5. Dalam hadis tersebut Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril, al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi SAW mendefinisikan Islam dengan amalan-amalan napa? Zahir. Pertama, rukun Islam kaping sepindah napa Pak Bu? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, estu niki penting kita pelajari. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah perlu kita terus kaji dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena Pak Bu, terkadang kita ini merasa sudah Islam. Sejak lahir Islam, bayi percet ngoer ngek pun dadi Islam. Tapi banyak orang mengaku Islam nggak tahu apa makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Napa konsekuensi kewajibanipun tiyang ingkang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Niki terkadang luput saking awak kita
sami. Jadi perlu terus kita pelajari. Bahkan Pak Bu, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah pondasi agama kita. Nek pondasine kuat, bangunan itu bakal kuat. Kanthi menika Pak Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Mekah pinten tahun Pak Bu? 13. Periode Madinah pinten tahun? Sedasa. Kathah pundi? Periode Mekah. Ternyata Pak Bu, di Mekah itu belum diajarkan secara perinci tentang hukum-hukum Islam. Lebih terkerucut pada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi SAW membangun pondasi dulu. Bangun apa? Pondasi dulu. Sehingga para sahabat niku Pak Bu, pondasine kuat. Disiksa, diuji bagaimanapun boten goyah. Buktine napa? Sahabat Bilal bin Rabah. Pripun? Para tiang kafir Quraisy niku menyiksa Bilal bin Rabah. Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir, bagaimana mereka benar-benar menyiksa mereka. Khabbab bin Arad disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Kalau Sumayyah niku Pak Bu, niku dijuluki dengan syahidah. Orang pertama yang mati syahid dari kalangan perempuan, syahidah. Beliau memperjuangkan kalimat la ilaha illallah hingga ajal menjemputnya. Beliau disiksa sampai kemaluannya ditombak, meninggal dunia. Subhanallah. Namun enggak goyah niku. Khabbab bin Arad, beliau disiksa oleh majikannya. Jadi ada besi panas nih Abu, besi panas abang morah-morah nih, ditempelke teng jidatnya sinten Khabbab bin Arad atau di punggung beliau. Tapi tidak menggoyahkan keyakinan beliau. Dan ini apabila pondasi itu kokoh. Pondasi Islam adalah napa? Kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah. Bapak Ibu ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama dari rukun Islam adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertama yang menjadi pertanyaan Pak Bu, limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan wa lam yaj'ala ruknain? Mengapa Bapak Ibu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niki dijadikan satu rukun Islam, tidak menjadi dua rukun? La ilaha illallah rukun kaping sepindah, Muhammad Rasulullah rukun kaping kalih. Kenapa kok disatukan? Niki. Kenapa Pak Bu? Karena dua kalimat syahadat ini saling berkaitan. Kalimat la ilaha illallah, orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah piyambakipun kedah ikhlas dalam melaksanakan suatu ibadah. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dia meninggalkan segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk kesyirikan ditinggalkan. Dan di antara syirik adalah napa? Riya.
Sirik kecil. Napa niku riya? Dari kata ra'a yara, melihat, gitu. Riya niku kita nindakaken setunggaling pangibadahan pengen dilihat orang. Akhirnya napa? Pengen dipuji. Masya Allah, kayak Mbah Tomo, kayak Mbah Tomo nih. Betul toh? Betul gampang. Mbah Tomo kayak jan adzan terus, jan alim tenan nek kayak. Wis bakalan apik uripe. Pengen dipuji ngoten niku. Wah, kok tak terus ning masjid terus adzan untuk pujian terus. Niki napa? Riya. Tiang kados punika dereng melaksanakan tuntutan saking kalimat la ilaha illallah. Karena tiang ingkang ngucapaken kalimat la ilaha illallah punika kedah ikhlas dalam beribadah. Sedangkan kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, melazimkan saat kita beribadah, kita puasa, kita sholat, kita zakat, kita haji, kita berada di atas tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syarat diterimanya amal ibadah, al-ikhlas wal mutaba'atur rasul. Kita ikhlas dalam beribadah dan mengikuti sunnah tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan sekedar ikhlas tok, mboten cukup. Terkadang sesuatu yang ikhlas itu ikhlas mawon mboten ditampi. Kenapa Pak Bu? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ikhlas, subuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi subuhe 3 rakaat. Ditampi mboten? Mboten. Sehingga apa? Harus la ilaha illallah ikhlas wa anna Muhammadan Rasulullah mutaba'ah, mengikuti Kanjeng Nabi. Niki ringkesipun ngatos punika. Kenapa kok kalimat syahadat niku la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah jadi satu rukun, tidak jadi rukun yang berbeda? Saya kadang pahami nggih? Lajeng Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kaping kalih, apakah kalimat syahadat ini menjadikan seseorang masuk ke dalam agama Islam? Tentu, tentu. Siapapun orangnya mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tentu kita langsung hukumi dia masuk Islam. Meskipun kita punya prasangka ketoke iku ngapusi, ketoke iki mengatakan kalimat syahadat hanya untuk mencari perlindungan. Meskipun kita tahu, kita merasa, tapi Pak Bu, yang namanya Islam itu kita hanya melihat zahirnya saja. Kita lihat zahirnya saja. Kalau dia masuk Islam, kalimat syahadat diucapkan, ketok ayo sholat, yaudah kita hukumi Islam. Kita nggak boleh mengatakan, oh kue kafir, musyrik kue, kafir. Boten angsal. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Barang siapa yang memanggil temannya, kafir, murtad ini, nggak boleh ya. Faqad ba'a bi ahaduhuma. Maka kalimat murtad atau kafir itu akan kembali ima benar-benar kepada orang tersebut atau malah kembali kepada orang yang mengucapkan. Hati-hati. Bukan urusan kita mengkafirkan seseorang. Jadi Pak Bu, apa dalilnya kalau kita hanya cukup
lihat seseorang itu di zahirnya saja. Karena kita nggak tahu batin seseorang, gitu. Jenengan ngertos batin kula? Jenengan sami ngertos batin kula mboten? Mboten. Sami kula nggih mboten saged ngertos batin panjenengan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu batin masing-masing orang, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu. Diberikan wahyu tentang itu. Nanti akan kita bahas bersama Pak Bu, rukun Muhammad Rasulullah. Kita akan bahas karena itu sangat penting. Tadi ada rukun la ilaha illallah, ada rukun Muhammad Rasulullah, ada kewajiban-kewajiban orang yang mengucapkan kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah, ada kewajiban-kewajiban orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggih. Niki. Jadi Pak Bu, suatu ketika dahulu ketika sahabat yang mulia Usamah, bagaimana panjang pun nate mireng nggih. Usamah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di medan peperangan, saling beradu pedang, bahkan Usamah niki hampir kena bacokan pedang si kafir tadi. Namun qadallahu ma syafa'al, Usamah radhiyallahu taala an bisa menangkis pedang itu dan bisa menjatuhkan lawan. Saat lawan niku jatuh pun arep dipenggal ngoten nggih, ajeng dibunuh di medan peperangan niki. Orang kafir tadi mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Usamah bingung, ini gimana ini? Tadi dia membunuh aku, sekarang giliran saya mau bunuh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gimana? Akhirnya dibunuh sama Usamah. Maka kisah ini sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghardik sahabat yang mulia Usamah. Beliau mengatakan, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Wahai Usamah, apakah engkau memenggal, membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Itu terus diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Usamah radhiyallahu taala anhu pun merasa sangat bersalah dan berat sekali beliau rasakan, sampai beliau mengatakan, "Fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum." Aduh, seandainya saya itu belum masuk Islam pada waktu itu. Ya. Kenapa? Kalau pada waktu itu beliau belum masuk Islam, beliau masuk Islam, semua dosa akan diampuni. Fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Ini kata Usamah. Ya. Jadi itu Pak Bu. Kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, udah kita hukumi dia sebagai seorang Islam, tapi tetap kita awasi. Kok ternyata piyambai pun setelah itu murtad, keluar dari Islam, maka boleh kita bunuh. Waduh, radikal teman. Keras iki. Mosok wong murtad langsung dibunuh. Nah, ini hukum Islam. Yang menegakkan Pak Bu estu boten masing-masing kita. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Yang menegakkan itu siapa? Waliul amr, pemerintah. Jadi nek teng Indonesia kita mboten sakit langsung murtad, penggal lehere, mboten angsal, tusuk jantunge, mboten angsal. Niku hukum Islam, orang murtad dibunuh, tapi tidak sewenang-wenang. Harus yang menegakkan hukum itu adalah pemerintah. Kalau pemerintahan kita, pemerintahan Islam,
murni Islam ten. Nggih, saking hukum danten pakai hukum Islam baru barangkali bisa ditegakkan. Seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Itu dua pertanyaan yang sebelum kita lanjutkan kepada rukun la ilaha illallah dan rukun Muhammad Rasulullah. Tadi pertanyaan pertama tadi apa? Mengapa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menjadi satu rukun? Tidak dipisah. La ilaha illallah sendiri, Muhammad Rasulullah sendiri. Napa jawabannya mau? Napa jawabannya mau? Dua ini sangat saling berkaitan. La ilaha illallah ikhlas, Muhammad Rasulullah mutaba'ah. Gitu. Lajeng kaping kalih, apakah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadikan seseorang masuk Islam? Jawabannya apa? Tentu. Meskipun kita tahu, niki sing kedadipun garis bawahi. Meski kita merasa ketok iki kok ora dienggo nikahan gitu ya. Nggih, ketoke mau nganggo nikahan iki gitu ya. Atau ketoke kok ngapusi. Oh, ketoke mung arak napa? Untuk menjaga diri. Tetap kita hukumi sebagai seorang Islam, tapi kita awasi tadi. Ngaten nggih? Bapak Ibu ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kita akan bahas bersama apa sih rukun la ilaha illallah. Ada rukun Islam 5, gitu. Rukun iman pinten? 6. Ada rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah Bapak Ibu inggih punika enten kalih, ada 2 rukun. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. La ilaha, tidak ada sesembahan. Ini namanya an-nafyu, peniadaan. Tidak ada sesembahan yang berhak di dunia ini sama sekali. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Entah sing bau reksa, entah resan, entah nyoro kidul, entah watu sing dikeramatke, entah keris sing dikeramatke, entah sesembahan yang lain. Meski dikatakan sesembahan, tapi kita nyatakan tidak layak untuk disembah. Ini namanya Bu an-nafyu. An-nafyu, peniadaan, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang hak disembah. Kemudian al-itsbatu, menetapkan. Setelah kita meniadakan, lajeng ditetapkan. Kalau tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah di muka bumi ini, terus siapa yang berhak disembah? Kita tetapkan, kita itsbatkan, kita tetapkan. Yang berhak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun apa? La ilaha illallah. Pertama mau napa? An-nafyu, peniadaan. Kaping kalih al-itsbatu, menetapkan, meniadakan, menetapkan. Lajeng kaping kalih Pak Bu, nomor 2, apa rukun wa anna Muhammadan Rasulullah. Sami, rukun wa anna Muhammadan Rasulullah juga ada 2. Napa? Abduhu kaping sepindah,
abduhu kaping kalih wa rasuluhu. Abduhu kaping kalih wa rasuluhu. Kita menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad itu hanyalah abduhu, hamba Allah, sama kayak kita Pak Bu. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Nabi Muhammad minum, sama kayak kita minum. Nabi Muhammad menikah, sama kayak kita menikah. Nabi Muhammad ada rasa benci, ada rasa senang, ada rasa suka, sama kayak kita. Nabi Muhammad SAW manusia biasa, boten kebal. Nggih. Nabi Muhammad boten kebal, tidak punya ilmu kekebalan. Nek dibacok nggih metu darahe, nek ditonjok nggih saged patah gigine. Buktine mana Pak Bu? Ketika Nabi SAW berada di perang napa nggih? Badar nggih? Uhud napa Badar? Uhud nggih. Ketika kaum muslimin kalah, Nabi SAW dikeroyok sama orang-orang kafir Quraisy. Namun para sahabat pada saat itu menjadi tameng hidup. Ada yang kebacok, ada yang ketusuk, ada yang ketombak. Sampai Nabi SAW gigi serinya atau itnya dalam gigi beliau ada yang patah. Menunjukkan apa Pak Bu? Nabi mboten nggadahi ilmu kekebalan. Kok di zaman sekarang ada yang mengaku cinta Nabi, mengaku mengikuti setia Nabi, kok punya ilmu kebal? Aneh napa mboten? Aneh nggih. Wah niku masyaallah Bu, sambil ngerokok ngeten golok, subhanallah. Kok bisa seperti itu? Padahal dia adalah mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia biasa, dia luar biasa. Ya, dia di luar nalar. Gina mboten? Di luar nalar kita. Mosok di golok orang metu getiye, kan aneh. Nek di akal kita itu suatu hal yang aneh. Pasti ada sesuatu. Nah, Nabi SAW dia adalah hamba Allah, sehingga Nabi SAW tidak memiliki satupun kekhususan dari rububiyah. Nabi nggak bisa menciptakan sesuatu. Nabi nggak bisa menurunkan hujan. Nabi nggak bisa memberi rizki. Nabi nggak bisa memberi kesehatan. Enggak. Itu semua mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Nabi SAW, ini sering ya terjadi di zaman para sahabat. Dulu ada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi SAW mengatakan, saya akan berikan ar-rayah ini, bendera ini, untuk orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat ingin sekali mendapatkan bendera itu. Ternyata yang mendapatkan bendera itu siapa Pak Bu? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya mana Ali bin Abi Thalib, huwa yashtaki ainai. Ya, Ali bin Abi Thalib baru sakit matanya. Berarti enggak ikut hadir di majelis Nabi.
sakit matanya. Maka Nabi Muhammad SAW suruh bawa ke sini Ali bin Abi Thalib. Kemudian matanya diusap atau di apa lupa saya. Dengan izin Allah langsung sembuh. Ini bukan kemudian Nabi SAW bisa menyembuhkan, tidak. Tapi dengan izin Allah Nabi bisa menyembuhkan. Sebagaimana Isa bin Maryam bisa menghidupkan orang mati biiznillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sama seperti kita, hamba Allah. Namun ini Nabi SAW memiliki kemuliaan yang tidak ada seorang pun di antara kita memilikinya. Apa itu? Wa rasuluhu. Nabi Muhammad niku utusan Allah. Apa itu Rasul? Rasul itu adalah orang yang Allah berikan wahyu kepadanya, wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyebarkan risalah atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW hamba Allah dan Rasul Allah. Sehingga Pak Bu, di sini kita akan terhindar dari sifat yang buruk, yaitu at-tafrid wal ifrat. Kita tidak merendahkan Nabi dan juga tidak bersikap hulu, berlebih-lebihan kepada Nabi. Kita meyakini Nabi seperti halnya kita manusia, tapi kita meyakini pula Nabi punya keistimewaan, yaitu sebagai utusan Allah. Dan jangan sampai Abu kita mempunyai sifat hulu kepada siapapun, entah kepada para nabi, orang soleh, para wali-wali Allah, jangan para kiai. Jangan sampai kita punya sifat berlebih-lebihan. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din aw kama qala. Karena di antara sebab kebinasaan kaum-kaum terdahulu adalah ghulu, berlebih-lebihan terhadap dalam urusan agama. Jadi Pak Bu, masalah ghulu ini Pak Bu, atau berlebih-lebihan dalam seseorang ini ternyata adalah awal mula terjadinya kesyirikan. Jadi Rasul pertama niku sinten Pak Bu? Nabi Nuh. Dan yang terakhir sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Nuh diutus, itu semua manusia masih dalam keadaan iman dan tauhid, masih mengesahkan Allah. Di masa Nabi Nuh alaihissalam itu baru terjadi yang namanya kesyirikan, sehingga diutuslah yang namanya Rasul. Kita sampaikan tadi bahwa Rasul itu adalah siapa? Orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkan wahyu itu. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberantas kesyirikan. Nah, kita perlu ketahui Pak Bu, apa sebab kesyirikan itu tadi? Mau Abu Soibon? Al-ghuluwu fis sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ada Lata, ada siapa itu dalam surah Nuh ya? Waddaw wala suwa'u wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waddan, ya'uq, waddai, nasra. Nah, ini semua adalah nanti bisa lihat di surah Nuh juz 29. Ya, nanti bisa tanya sama Mas Ato atau Mas Saiful, udah hafal insyaallah. Ya.
Ya, surah Nuh di situ disebutkan ada nama-nama orang soleh. Wad dan Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Ini orang soleh sebenarnya. Orang-orang soleh yang sangat napa nggih? Sangat dicintai oleh masyarakat. Pada suatu ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia. Semua masyarakat sedih. Duh, meninggal orang soleh yang kita cintai, yang kita jadikan teladan, yang kita pokoknya sangat disenangi. Datang setan. Cobalah tuh dibuat lukisan, buat gambar saja orang soleh-soleh ini, ditempel di situ di rumah-rumah kalian. Setiap kalian melihat orang soleh itu, wah, bertambahlah kalian semangat untuk beribadah. Iya juga ya. Terus setahun, 2 tahun, bertahun-tahun masih seperti itu, masih dalam keadaan keyakinan yang sama. Di tujuan adanya gambar itu untuk menyemangati orang-orang untuk beribadah. Nah, di generasi berikutnya kayaknya kalau cuma gambar nggak mantep, cobalah dibuat patung. Dibuat patung lah. Oh iya juga ya, buat patung, letakkan di rumah mereka, di jalan, di sana, di sini. Setiap melihat, wah, ibadah. Saya melihat mau bermaksiat, nggak jadi. Setan masih sabar, nggak apa-apa, terus no, ngoten, jar no, ngoten nggih. Lah, sampai berkurun-kurun generasi ke generasi orang yang memiliki keyakinan kalau adanya patung itu untuk menyemangati mereka beribadah udah habis. Tinggal orang-orang baru. Setan membisikkan, iblis membisikkan. Tahu nggak? Dulu orang-orang terdahulu, mbah-mbahmu, nenek moyangmu itu pada nyembah ini loh, bertawasul, minta wasilah kepada orang-orang ini, patung-patung ini. Akhirnya disembah. Itu sabarnya setan dalam berdakwah. Sabarnya iblis dalam berdakwah. Enggak nunggu 2-3 hari, was pokoknya daurah 3 hari semua soleh. Boten, butuh waktu. Orang setan saja, iblis saja sabar nunggu bertahun-tahun, berabad-abad untuk menjerumuskan manusia dalam kebenaran menuju kemusyrikan. Itu Pak Bu. Itulah diantara efek negatif dari sifat ghulu atau berlebih-lebihan. Pun cekap wekdal pun penadzan nggih. Nggih, insyaallah Pak Bu wonten ing pertemuan salajengipun, di pertemuan yang akan datang kita akan bersama mengkaji bersama, belajar bersama tentang konsekuensi atau kewajiban apa yang harus kita tunaikan setelah kita mengucapkan kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah. Kula yakin, kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya. Yang paling inti Pak Bu, jangan kita hanya paham teori. Monggo saya belajar, jenengan monggo kita sesarangan belajar untuk mengamalkan dari kalimat la ilaha illallah. Jangan kita cuma tahu teorinya, rukunnya ini, rukun la ilaha illallah ini, Muhammad Rasulullah ini kewajibannya, tapi kita melalaikan kewajiban tersebut. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik, hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari,
bisa mengamalkan apa yang kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.